Jangan lupa klik like jika Anda menyukai video ini. Dan jangan lupa komen jika ada yang ingin ditanyakan atau ingin memberikan kritikan kepada video ini. Dan subscribe agar kami bisa lebih banyak berkarya lagi. Nah, baterai merek Power, jumlah selnya ada 2, bisa kita lihat di sini 2S ya. Ya, 1, 2, dan di sini juga sudah ditandai voltasenya 7,4 volt, yang artinya adalah ada 2 sel dengan voltase 3,7 volt ya, sebanyak 2 buah. Kemudian di sini charging rate-nya adalah 35C. Nah, kemudian di sini kapasitasnya adalah 5200 mAh. Oke. Nah, charger yang saya gunakan di sini adalah salah satu charger yang banyak direkomendasikan oleh para pehobi RC. Kapasitas maksimum yang bisa ditangani oleh charger ini adalah daya 60 watt dan arus 6 ampere. Dan kita bisa lihat di sini dari bagian luar kardusnya sendiri, ini sudah bisa dilihat jenis baterai apa saja yang bisa disupport. Nah, yang akan saya gunakan adalah yang pertama ini ya, yang LiPo, jumlah 2 sel ya, yang disupport maksimum di sini ada 4 sel. Kemudian ada baterai Li-HV, Li-FE, Li-ion, MH dan ICD ya. Kemudian ada juga baterai PB. Ini masing-masing spesifikasinya berbeda-beda. Oke. Kita langsung buka saja untuk melihat penampakan dari charger ini. Oke, jadi dalam satu box kita akan mendapatkan charger, kabel power, dan juga manual. Oke, manualnya sendiri cukup lengkap. Bagian sudah pernah saya baca. Saya akan memberikan penjelasan singkat saja mengenai apa-apa saja yang ada pada charger ini ya. Oke, yang pertama kita lihat di bagian depannya ini ada display. Kemudian di sini ada tombol, baterai, program, stop, decline, increase, decrease ya. Kemudian ini ada tanda status, di sini ada tanda enter. Kemudian kita lihat di sini di bagian samping depan, di sini ada port untuk balancing. Kemudian ini ada banana port ya, min, plus, ini untuk kita sambungkan ke arah baterai. Kalau ini untuk kita sambungkan ke arah power ya, jadi sumber listrik kita yang digunakan untuk mencharge. Dan di sini juga ada temperatur sensor, dan ini ada PC Link. Jadi PC Link ini tujuannya adalah perangkat ini bisa kita hubungkan ke PC, baik untuk keperluan manajemen perangkat ataupun kalau kita ingin mengupgrade firmware dari perangkat ini ya. Oke, kemudian di bagian bawah kita lihat sini ada ventilasi ya. Nah, jadi kayaknya udara masuk dari sini barangkali. Kemudian nanti udara panas dikeluarkan dari sini, ini untuk menjaga agar charger ini nggak kepanasan. Oke, jadi kita coba jalanin aja ya. Kita coba hubungkan dengan power supply. Oke, jadi pertama kali dinyalakan langsung keluar informasi LiPo balance 6 ampere 14,8 volt. Ini kemudian ada tanda 4S. Oke, ini
ternyata langsung masuk ke bagian program apa namanya untuk charging lithium polimer ya. Nah, ini kita bisa coba pilih jenis baterai yang akan kita charge apa dengan mencet yang ini dulu. Kemudian kita coba geser-geser LiV, Lilo, LiHV, MH ya, sesuai dengan pilihan-pilihan baterai yang tadi. Oh, dan kemudian di sini juga ada bad meter. Ya, ini fungsinya adalah untuk mengukur kapasitas baterai tersisa. Nah, ini kebetulan belum dihubungkan, jadi kita belum bisa memanfaatkan fitur ini, juga fitur yang ini. Nah, ini fungsinya adalah untuk mengukur. Kemudian di sini ada fitur untuk melakukan setting terhadap program charging ya. Nah, kita coba lihat ada apa saja menu di sini. Safety timer, ini artinya setelah 120 menit secara otomatis charger ini akan berhenti melakukan charging terhadap baterai apapun kondisinya. Hal ini diperlukan untuk memberikan pengaman ya, seandainya dalam sekian waktu ya, dalam 120 menit ternyata baterai ini nggak selesai di charging, karena kalau terlalu lama ini juga membahayakan baterai dan chargernya juga. Ya, kemudian di sini yang penting juga ya, capacity cut off. Di sini defaultnya adalah 5000 mAh. Sementara baterai yang saya punya adalah 5200 mAh. Nah, capacity cut off ini fungsinya apa? Jadi kalau baterai ini mendeteksi kapasitasnya sudah mencapai 5000 mAh, ini akan melakukan cut off, jadi berhenti men-charge. Nah, tapi kalau kita melakukan charging terhadap baterai yang kapasitasnya lebih besar, tentu saja ini akan menyebabkan baterai tidak akan terisi penuh. Maka dari itu nilai ini harus dinaikkan. Nah, kita bisa naikkan nilainya menjadi 5200, jadi pas-pasan gitu. Tapi kita juga bisa beri nilai tambahan ya, jadi nggak pas 5200 kita kasih lebih, misalkan 5500 atau 6000 mAh. Jadi pada dasarnya kapasitas baterai kemudian voltase baterai yang tertera ini sebenarnya masih bisa lebih dari nilai yang tertera ya. Contohnya misalkan di sini masing-masing sel ini harusnya 3,7 volt, tapi sebenarnya kapasitasnya bisa lebih dari itu. Begitu pula dengan kapasitas baterai ini. Nah, ini saya coba set ya menjadi, sebentar, klik on. Nah, nilainya saya coba naikkan per 100. Nah, seperti ini ya. Oke, kemudian untuk bagian yang lainnya ada temperatur cut off. Di sini kalau temperatur lebih dari 50 derajat Celcius ini juga otomatis akan berhenti melakukan charge ya, karena temperatur tinggi tentu saja membahayakan ya. Dan satuan suhunya juga kita bisa atur nih, mau Celcius atau Fahrenheit ya, tergantung kebiasaan kita. Tapi di Indonesia ini kebiasaan kita pakai Celcius, jadi kita gunakan yang default saja ya. Temperatur, rest time ya. Oke, yang lain kayaknya nggak perlu diubah. Aja konfigurasinya secara default, kecuali kalau kita memang udah punya pengalaman yang cukup lama mempergunakan charger seperti ini. Nah, ini mungkin tepat kalau Anda melakukan kustomisasi terhadap konfigurasi tadi. Tapi kalau memang kita nggak punya banyak pengalaman, ya udah
kita biarkan saja konfigurasi default. Nah, yang akan kita charge di sini adalah baterai lithium polymer. Nah, ini saya gunakan untuk radio kontrol. Kapasitasnya 5200 mAh, 2 sel seperti yang tadi saya sudah ceritakan. Jadi sekarang kita coba set ya di sini. Oke, kita colokin. Ini saya dapat port ya, kabel untuk menghubungkan baterai dengan si charger. Ini baterainya, kabelnya. Oke, kita hubungkan ujung yang ini seperti ini. Oke, nah ujungnya ini kita masukin ke sini. Jangan sampai ketuker ya. Min ketemu min, plus ketemu plus. Oke. Dan satu lagi di sini kabel yang fungsinya untuk memberikan fungsi balancing. Jadi balancing ini kurang lebih fungsinya adalah agar setiap sel yang diisi ataupun dicas lewat charger ini memiliki voltase yang sama, balance ya. Nah, caranya ini pastikan yang ujung ini yang warna hitam ya, ada di ujung ini ketemu dengan tanda min di sini. Jadi yang hitam di sini ya, kita nggak peduli jumlahnya mau 3 mau 4, pokoknya yang ujung hitam ini harus ketemu dengan min ya, itu patokannya. Oke, udah seperti ini, semuanya sudah terkoneksi. Nah, sekarang kita tinggal jalankan prosesnya, tapi sebelum itu bisa kita lihat ini harus disesuaikan dengan karakteristik baterai kita ya. Yang pertama adalah di sini kapasitasnya 5200 mAh ya, jadi 5200 mAh. Jadi kalau dikonversi ya 5,2 ampere hour. Nah, ini kita sesuaikan. Ini nilainya nilai maksimum ya, 6,0 ampere. Sekarang kita ubah nilainya jadi 5,2. Kita coba cek Evo balance. Oke. Nah, ini angkanya kita turunkan, pencet yang ini. 59, 58, 56, 55, 54, 53, 52. Nah, oke, kalau sudah pencet yang ini. Nah, kemudian ini karena jumlah selnya ada 2, kita sesuaikan juga nilainya ya, 4 kita kurangi 3, 2, 7,4 ya, 2 sel. Kalau sudah, sekarang kita pencet tombol ini agak lama, nanti keluar bunyi bip seperti itu. Oke. Nah, pada saat pertama kali dinyalakan, angka ini nggak langsung jadi 5,2 ampere ya, dia naik pelan-pelan sampai pada akhirnya sampai ke angka yang kita config ya di sini, 5200 mAh kapasitas baterainya. Nah, ini voltasenya, dan ini adalah pewaktunya ya. Kemudian di sini kalau kita klik tombol di sini, kita bisa lihat juga kapasitas dari masing-masing baterai, voltase dari masing-masing baterai
ini nanti akan diseimbangkan oleh charger ini. Kemudian kita lihat di sini kapasitas dari baterai yang sekarang sedang kita charge masih 19%. Kita akan tunggu. Enter. Nah, sekarang proses chargingnya ini dimulai ya. 5,2 ampere, ini voltasenya masih 7 ya, dengan kapasitas maksimum 7,4. Nah, kita akan tunggu sampai nilainya mencapai yang seharusnya. Oke, kita sudah selesai melakukan charging. Sekarang kita bisa lepas baterainya ya.
Nah, selanjutnya kita akan menggunakan baterai ini di dalam mobil radio kontrol yang saya punya ya. Ini miniatur Humvee ya, ini produknya Hengguan. Nanti saya akan jelaskan di video yang lain ya. Nah, sekarang kita coba untuk memasangkan baterai di sini. Nah, ini ada kabelnya di sini seperti ini. Dan ini kalau pas ngecas bisa kita pakai extension, seperti ini. Nah, sekarang kita coba hubungkan. Nah, ini portnya seperti ini. Masih ada yang ketinggalan nih. Oke, saya hubungkan dulu. Oke, kita coba hubungkan. Nah, ini baterainya kita masukkan juga ke sini. Ini ada tempat baterainya ya. Walaupun yang jelas tidak semua bagian dari kabel ini bisa masuk semua. Jadi ini kalau misalkan di miniatur mobil yang ini, si kotak ini sebenarnya adalah wadah buat senjata ya. Bentuknya wadah buat senjata, tapi di sini ya buat baterai. Ya, tuh. Kita tutup. Oke. Kalau sudah, sekarang kita coba nyalakan mobil RC-nya ya. Dan sekarang kita coba lihat ya. Oke, udah bisa jalan ya. Oke, sampai jumpa di tutorial yang lainnya. Terima kasih.